Halo, halo. Assalamualaikum. Wah, 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 wah. Wes Warahmatullahi wis ganteng, wabarakatuh. wis ganteng, wis ganteng. Ganteng Wes, ya gue San. wes ganteng, Kayaknya Mas. kayaknya Wis tak ganteng lapi banget. kamera gue. Kayak tak glowing. Piye, Iya, piye, Pak. piye, piye, sehat. Malang sehat, Malang aman, Malang aman. Malang aman. Suaraku jelas gak? Jelas banget lah, jelas banget lah. Suara aku jelas Aku kan, Sam? lagi di Mojokerto. Lagi di Mojokerto. Uh, malah di Mojokerto. Dia lagi di Mojokerto. Lagi Lah, persiapan sidang posisi pas bencana Malang nih, di Malang. Aku malah di Batu, aku malah di Bumi Aji, tapi yang atas, bukan tapi yang ya, bawah. yang penting aman kan, yang penting aman kan. Aman, aman sih. Berarti ceritanya Cuman ki nggak sih. sarap sidang ya. Iyalah. Aku aku malah urung. Mau Pak, tikas Pak, temenan. Emang Aku kudu harus kudu ono penyemangat sih, kudu ono penyemangat sih, kudu ono penyemangat. harus ada Nek nggak ono penyemangat. penyemangat, tesis skripsi itu repot, repot pokoknya. Dan, Selalu dan harus mungkin ada. dan mungkin baru ini ya kayaknya konten untuk bikin YouTube bab layangan tapi via Zoom collab. Iyalah, dulu lah kayak gitu tuh. Ya Ya toh? aku gini, aku lihat kita mau bikin konten tapi lewat Zoom anjing. Kelihatan banget cuy, nah iki nganu yo, education malah ya. Loh, kan emang ini kan aku terjun di layangan kan memang niatnya untuk mengedukasi anak-anak supaya nggak pakai gadget. Kan intinya kan itu. Terus Oh, sambil tapi ini piye, bebas toh nggak pakai masker toh. bebas slow. Slow lo, slow. Oh, Slow, kartu vaksin slow. perlu kali ya. Slow, Dono gak kartu usah, gak vaksin. perlu, gak perlu, gak perlu. Ya intinya sih, nek aku terjun di dunia layangan itu memang niatnya untuk edukasi itu untuk edukasi itu penting karena memang di selama pandemi 2020 ini Sam, eh, memang anak-anak kan akhirnya kebanyakan ke gadget ya, di Yes, gadget. itu betul Tapi di Pak. sisi lain ada beberapa anak dulu ya, ada beberapa anak yang main layangan. Makanya akhirnya ngopo nggak terarahkan anak-anak ke main layangan gitu. Jadi gadget itu hanya cukup untuk apa waktu dia sekolah aja gitu, PJJ atau daring. Itu Betul makanya sih. selain juga menjaga budaya. Termasuk kan layangan kan termasuk budayanya kita toh, adatnya kita toh. Yang mungkin Budaya dia. yang saya takutkan nanti itu akan punah dan aku nggak mau. Nah, Betul. karena nanti Semakin pasti terjadi. ya nanti pasti akan kasihan nanti. Banyak banyak yang akhirnya mungkin dari pengrajin juga sudah mulai redup, terus pengrajin gelasan mulai redup, itu yang saya takutkan malah. Betul banget sih. Tapi kayak balik lagi sih. Kayaknya semua itu harus butuh support dari rekan-rekan juga. Karena kenapa aku bilang perlu support? Karena aku juga praktekin di sini. Susah banget sekarang ngajak anak-anak buat, ayo kita take down, kita main layangan bareng-bareng. Susah banget. Susah banget. Kita harus ada effort tambahan. Kayak misalnya sih oke sih kayak teman-teman nih banyak sih ya kayak teman-teman. Sekarang kan rame nih event-event lomba layang-layang di mana-mana. Tapi utamanya kan sebenarnya layangan ini nih permainannya siapa sih gitu. Nah, Dimulai dari siapa sih sebenarnya gitu. betul, betul. Ini hiburan-hiburan siapa sih? Oke, kita nggak mengenal usia di layangan. Tapi kita harus ngerti ini dimulai dari siapa. Tuh. Jadi aku kayaknya memang bener-bener butuh support. Oke lah rekan-rekan kayak support banget. Kita event layangan, tapi kan itu kayaknya supportnya kan untuk yang rekan-rekan dewasa dan lain-lain dengan event-event yang ada. Kita bahkan terlena lupa sama anak-anak. Sebenarnya ini anak-anak sudah zamannya ini udah nggak bener main gadget, Betul, 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 beberapa betul. kegiatan lain. Harusnya ada pergerakan-pergerakan yang kita support banget buat anak-anak gitu. Dan kita nggak bisa cuma sekedar pakai omongan, kita harus terjun buat Praktek, meyakinkan mereka buat praktek ya, praktek langsung ya, praktek langsung. betul.
Harus kita yakinkan buat meninggalkan gadget seperti itu. Dan Terus delalahnya terus ya, delalahnya juga alhamdulillah aku ning kene di sini juga anak-anak itu rata-rata alhamdulillah di sini tuh lingkunganku itu malah anak-anak something yang kenal sama aku tuh malah anak-anak. Oh Pak Irhan Ki, oh Pak Irhan main, Pak Irhan main. Jadi antusias mereka itu untuk main tuh ada gitu. Kadang pas dalang lihat anak saya nggak duit layangan, duit pas-pasan ya, ya pasalnya aku berbagi ke mereka. Kalau gelasan sekiranya aku ada ya tak kasih. Yang penting mereka itu mau panas-panasan, mau mau layangan, mereka senang di sana, ada adventure di sana, ada ilmu di sana, itu aku paling senang ya daripada mereka. betul sih. Walaupun notabene memang YouTube itu tidak semuanya jelek, gitu. Ya, YouTube itu tidak semuanya jelek. Tapi kalau tidak dikontrol, akhirnya malah bikin mereka menjadi lupa atas segalanya. ya Itu itu sih sih Sam. yang harus kita perhatikan. Dan Malang sendiri Betul. piye Malang ataupun Magetan daerah Mojokerto kono kalau untuk anak-anaknya sendiri memang benar-benar susah Sam, buat main. Kalau di Mojokerto itu emang susah. Benar-benar susah kalau emang dia nggak menyentuh musim. Walaupun kayak kemarin musim, emang rame-ramenya waktu COVID kemarin. Itu benar-benar rame, bocil pada turun semua karena kaget dengan sistem baru toh dari Hmm. pemerintahan dengan segala aturannya gimana tidak diperbolehkan ini itu. Jadinya mereka kaget ya, otomatis mereka turun ke layangan. Terus karena udah terbiasa, dia memikir masih banyak waktu, kenapa nggak di rumah aja dengan gadget, dengan segala permainan-permainan yang ada di smartphone sekarang kan. Ya. Jadi mereka lebih memilih itu. Kalau di Malang, insya Allah ada beberapa daerah yang masih banyak, bocilnya anak-anak masih banyak. Cuman memang nggak bisa disamakan sama kayak awal-awal COVID dulu sih, kalau di Malang. Tapi Berarti kalau Malang emang, ya emang berarti kan kan Malang barometer berarti layangan. kan intinya kan gini tuh Sam. Kita dari yang orang-orang tua yang memang terjun di lapangan, terjun di dunia layangan itu memang harus benar-benar bisa membangkitkan bahwa yang namanya layangan ini jangan sampai hanya hanya berada di posisi orang-orang pemain pro, tapi memang kembali lagi back to basic, kembali ke dasarnya bahwa sebenarnya layangan ini penghobinya itu tidak hanya untuk orang tua, tapi yang dikhususkan untuk anak-anak gitu ya harusnya ya. Iya, harusnya kayak gitu sih. Ya kita harus gimana ya, kita mungkin terlalu antusias, terlalu fanatik sampai kita lupa awalnya ini dari mana kayak gitu ya. Kayak Nah, sekarang kan lagi musimnya lagi turun tuh musimnya sekarang ya kan. Pasti sangat terasa. sangat turun, sangat turun, sangat turun, Sekarang sangat musimnya turun. pasti terasa. Cuman gimana caranya kita tetap terjun, tetap bermain Ya gimana? konsistensi akhirnya kita mau konsisten nggak ada di bidang itu. Apa hanya cukup Konsisten. hanya karena kan masalahnya kalau sudah bidang sudah masuk dunia layangan dan terjun di bisnis, akhirnya kan yang dicari bukan layangannya, tapi cuannya. Bukan Yes. jadi bukan iki nggo anak-anak loh, iki nggo memudahkan supaya layangan ini tetap terjaga budayanya gitu. Enggak di situ kan masalahnya kalau sudah namanya bisnis akhirnya kan cuan lagi gitu. Itu yang kadang-kadang dan mungkin mungkin Sam nyun sewu ini mungkin apakah mungkin karena secara nominal gitu kan mungkin tidak terjangkau ke anak-anak atau bisa kira-kira ya. Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi pada dasarnya kan ini aku kan baru layangan baru setahun lah, setahun lebih lah. Dan aku membaca membaca pergerakan-pergerakan pasar. Memang perputaran yang cepat bukan di layangan-layangan yang bagus, benang-benang yang bagus. Justru perputaran yang cepat itu di harga bocil. Betul. Betul banget Itu Sam, betul perputaran banget. Betul banget. Betul banget. Dan itu tak rasakan Sam. perputaran. Itu tak rasakan aku nih kan di sini juga punya simpanan lumayan kan untuk dari teman-teman Malang, dari sampean, dari ya banyak lah gitu kan. Bahkan dari Pasuruan, Pandaan, terus ada beberapa juga yang bisa insya Allah sih bisa terjangkau ke anak-anak di harga 1.000, di harga 1.500. Itu yang lebih cepat memang yang itu. Karena Iya, 2000-nya anak-anak, 2000-nya anak-anak yang sewu nih. Itu berharga banget 1.000 buat beli layangan, 1.000 buat beli gelasan atau layangan satu, satunya lagi buat teh jus.
Ya, Itu betul. itu udah kunci itu buat mereka tuh. Minimal itu dulu karena mungkin kan yo sekolah enggak paling dikasih jajan 2.000 3.000 cukup. Nah, selesai. Kalau harga layangan di atas 2.000 udah pusing deh. Ya kalau pelayangan apa tuku teh jus gitu. Akhirnya kan gitu. Benar, benar banget. Dan aku itu paling apa ya namanya ya, paling menghargai, paling respect sama anak-anak yang ngejar layangan tuh ya, kayak di Malang tuh kayak Ya kita ya lagi ya ya pengen ya ya ya. masuk masuk ke lumpur itu, bagiku kayak itu istimewa banget, kayak aku ngelihat aku waktu dulu gitu loh. Oh ini aku banget loh. Nah, itu. Nah, enggak Kan nganggo iki, gini nganggo kan, apa? Nganggo prank nganti-nganti siap-siap pisan iki. Wah, luar biasa. Dulu itu dulu. Sekarang pun dulu. juga hanya Jadi beberapa aja. kalau di rumah, kan aku udah buka toko kecil-kecilan tuh. Aku kan sediain juga layangan sayuran, layangan buat bocil, layangan superan. Emang ada beberapa yang anak kecil yang mempunyai power, mempunyai finansial buat beli yang mahal. Tapi ada juga yang beli yang biasa-biasa. Lucunya di sini yang ngerasa aku flashback kayak masa lalu itu waktu aku di Malang tuh ya. Ini yang jaga toko ibu saya. Jadi kayak ada anak beli uang 10.000 harusnya dapat 10 layangan, dikasih 15. Jawabannya itu gini, nggak tega aku iling kamu waktu kecil. Wah, itu kayak gimana? Aku inget kamu waktu kecil ngejar-ngejar layangan, kasihan panas-panas, item-item. Ya udahlah aku. Tapi di sisi lain saya bangkrut loh. Iya, tapi nggak salah. Semua itu kalau kita kerja pakai hati itu pasti insya Allah barokah. Nggak selalu semuanya tentang nominal kan. Betul, betul. Ya memang Kadang memang kepuasan memang batin itu juga. memang memang kalau tujuannya memang dunia layangan untuk menjaga apa budaya kita tentang layangan ini ya insya Allah sih pasti ada sam. Nggak mungkin enggak. Uang rezeki nggak akan ketukar kok. Mesti bisa gitu. Pasti kalau itu. Sam, ada pertanyaan Ki Sam, ada pertanyaan. Jadi Jadi gimana mengenai di daerahnya, Pak? mengenai nah, aku sini mah masih ramai. Ya aku katanya ada pertanyaan Sam. Pertanyaan buat eh, sang pemuda galau. Asik, pemuda galau. Repot, repot ini kan. Jadi pertanyaanku adalah kapan sampean itu mulai terjun di dunia layangan? Halo, suaramu gak ono Sam, suaramu gak ono suaramu. Halo. Ya, ya. Gimana, gimana, gimana? Aku ada pertanyaan. Pertanyaannya gini, Yes. kapan sampean pertama kali terjun di dunia layangan? Oke, 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 oke. Gitu. Ya, Wis simple wi. benar. Benar. Aku ini saya ini terjun di dunia layangan yang seingat saya itu kalau nggak salah itu masih setahun, masih tahun 2020 kalau nggak salah. 2020, aku ingatnya 2020 bulan Mei. Pas pandemi berarti ya. Yes, pas pandemi. Jadi itu dulu tahu gini, diajak tetanggaku tuh, dia juga SMP, Mas, layangan. Soalnya dari awal aku pindah ke daerahku ini, dulu kan layangan masih uluran tuh kan, Hmm. masih uluran, masih belum tahu teknik-teknik layangan, oke lah. Nah, aku lihat ini orang-orang bawa tas apaan sih? Layangannya diadai tas. Ya. Gaya nih jersey ini kok wong mancing Ah, kan. betul. Akhirnya gimana kita akhirnya terjun ya tahu akhirnya kemakan omongan gitu ya. Jadi kenapa waktu aku terjun di sini itu dulu waktu awal itu kan aku di Malang. Hmm. Di Mojokerto kayak rame Ham, rame. Di Malang aku nyoba-nyoba beli layangan 200 lah, aku cari di Facebook. Dulu kan aku aktif di Facebook tuh. Aku bawa ke Mojokerto, udah janjian sama orang, belum sampai depan rumah buka gerbang.
udah ditunggu orang banyak gitu. Wah, ini kan tahu lah ya kan seorang mahasiswa membutuhkan asupan dana kan ya. Tidak, kita kan selalu ada pikiran gimana caranya nggak nyusahin orang tua itu kan. Iya, iya, iya. Wah, wah, datang bawa 200 langsung habis. Mikir aku, wah, ini ladang ini yang kan. Awalnya gitu nih. Tapi nggak menutup semuanya itu tentang bisnis karena aku juga suka layangan gitu kan. Ya, Gitu. ya. Jadi awalnya itu Mei 2020. Itu, itu. Terus 20. kan aku kalau ngelihat gaweane sampean itu dari motif-motifnya itu kan hampir semuanya pertama ada beberapa kalau nggak salah eh sejenis ininya Naruto ya, grupnya Naruto lah pokoknya, ninja ninja Naruto itu. Ya, Apakah itu yes. jalan ninja Anda? Iya, Pak. Kayak itu, Cok. Eh? Apakah itu jalan ninja Gimana Anda ya? Aku gitu? dulu bingung nggak Pak, serius mau ngasih nama apa nih? Aku kan pingin orang-orang namanya keren-keren. Dulu aku denger, Uh, wah manuver, wih keren rek manuver jenenge. hmm, Terus jalanan, pipin tato, wah AHDC Grandmaster, wah keren-keren. Mikir aku, alay-alay namanya dulu kalau nggak salah uh, sebelum sebelum nama Senju itu WML kalau nggak salah dulu itu uh, We Met Legend. uh, Aku terbuat dari sejarah itu We Met Legend. Terus aku pikir Naruto udah ada di layangan. Aku kan tahu ada layangan Akatsuki dari Malang gitu kan. ya ya betul 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 betul. Ya. Terus aku wah ini aku harus harus cari yang ngelegenda di anime tapi keren. Akhirnya keren ketemunya Hokage, di Hokage, aku gitu. keren di yang membangun tuh. Uh, Akhirnya di nama Senju. hmm, Nama Senju awalnya emang terbentuk dari Hokage pertama. Kalau yang tahu anime Naruto ya, hmm. dari Hokage pertama. Oh, Tapi kaki pertama. melangkah jauh Berarti itu adalah salah satu jalan ninja Anda berarti memang. jalannya jalan ya. Dari jalan semakin jalan lama, tiba-tiba teman-teman ada yang nanya, Senju itu apa mas? Ini kan udah gede gitu kan. Kalau jawab dari anime Naruto mas malu. Hmm. Jadi apa Senju ini? Gitu kan. Yes, aku mikir singkatan-singkatannya ketemu senjata utama dari Senju itu. Nah, tapi rekan-rekan Malang itu kan suka itu kan namanya apa? Meleset-melesetin lelucon-lelucon kan jadi sering jungkel, senyuman jujur. Jadi Jungkel. mesti aja sering jungkel gini. Nah, lalu di situ kayaknya Senju ini kalau hanya sekedar Senju kurang keren. Aku harus nge-branding nih. Di mananya aku lebih keren. Mau kasih tembak teleser. Kan rata-rata kan serangan dari bawah kan. Ya. Dan tembak teleser itu aku dapat dari temenku, dia anak balap balap motor. Hmm. Nah, di Mojokerto ada tim racing namanya itu Brondong Proyek. Nah, dia itu pakai apa namanya semboyannya itu tembak teleser. Wah, keren nih sama-sama dari Mojokerto. Dia tembak teleser bawah, aku di langit. Nanti ya usah pakai tembak teleser. Jadi gitu. Oh. Itu akhirnya terbentuknya di situ. Senju tembak teleser itu di situ. Tapi nggak salah ada beberapa juga Bentuknya motifnya namanya sampean jalan ini. ninjanya kayak gitu. Eh, tapi ada beberapa, salah satu dari motif sampean itu kalau nggak salah ada yang berbau-bau galau. Kayak Grand Mantan atau apa itu ya. Dan seterusnya lah pokoknya. Pokoknya nggak jauh-jauh dari hal-hal patah hati gitu loh. Nek, kalau saya kan memang dari Iya. guru yang tersesat, dulunya pernah tersesat dan sampai sekarang pun masih tersesat dan masih merasa muda, makanya menjadi pemuda tersesat. Selain itu juga jalan itu termasuk Iya. dari jalan ninjaku kan gitu loh mas. Gitu. Itu ya mas. Kan Iya. ada makanya kan ada beberapa yang seakan-akan seakan-akan sampean tuh susah untuk mencari cinta gitu. Makanya harus akhirnya kan bisa tersebut sampean itu termasuk pemuda galau kan itu. Nah, itu ada cerita Itu tersendiri nggak siapa kan? ya? Kan mungkin pasti setiap motif kan pasti punya cerita-cerita sendiri-sendiri itu. Ya mungkin enggak itu. Asli. Hmm. Nah, yes, Pak Eren juga tahu lah. Beberapa saya juga sering curhat. Tapi di sini aku mau ngomong nih. Sebenarnya gini awalnya tuh.
Aku udah jalan bikin layangan. Dan waktu awal-awal tuh motif pertama itu yang Senju tembak teleser sama motif Sueb Junior. Bapakku kan namanya Sueb. Itu gue juniornya itu Sueb Junior. Dua motif itu. Lalu motif kedua, aku pindah. Bikin baru gambar hiu. 3 Iya, iya. warna. Yang itu alergi omong kosong. Itu Iya, iya. baru masuk dunia layangan. Udah ditembak cuk itu. Alay aku. Bangsat tak cara cuk ditembak bangsat. Mas ojo ngono Mas nembak-nembak. Kok nek gelem tak gawekno dhewe. Ngono. Baik, aku lanjut. Dan waktu itu aku kan ini waktu layangan nih. Di sisi aku suka dengan bisnis. Gimana caranya aku bisa nge-up brandingku. Aku deketin nih tim-tim besar nih yang punya nama kayak Mas Antok Manuver. Aku deketin. Aku belajar dari Mas Antok gimana caranya gini. Ke sana ke beberapa teman layang-layangan Mas Nidu Sport itu juga. Ternyata dari ketenangan bermain layangan tetap ada apa namanya persaingan. Nah, dari persaingan ini akhirnya muncul motif keempat. Gambarnya itu kayak gini apa namanya? Bukan waru, wajik. Waduh. Tulisannya itu one heart. Ada tangan salaman. Nah, di situ. Jadi aku pikir, nah tujuannya motif ini tuh kita itu satu hati. Jadi kita salaman. Kita tuh salaman, nggak usah lah kita gini. Itu di motif keempat ada sedikit kata-kata tembak teleser, pokoknya ngendas. Nah, aku suka nambah-nambah ya kata gitu. Oh, iya, iya. Motif keempat. Habis itu motif kelima, aku masih ingat semua, soalnya bener-bener emang yang buat aku sendiri. Dan Luar aku biasa. gini, soalnya aku gini, ketika aku bikin motif ini, aku seneng. Orang lain harus seneng. Oh, iya. Nek di motif ini aku ngasih sentuhan kata-kata kayak gini, orang ngebeli layanganku, dapat layangan enak, dapat cerita di layangan. Oh, iya, iya. Sip. Nah, ketika layangan ini kayak gini, posisi seneng, ya kan kata seneng. Nah, ketika kayak pemuda galau, aku galau, kan tuh layangan ki kon elok-elok galau. Nah, itu tujuannya. Aku gak Kayak melu-melu, aku gak melu-melu nek kuwi, Mas. Aku gak melu-melu. Tapi sekarang udah gak galau tuh, Mas. Saman kan udah gak galau sekarang. Kayaknya sih sudah gak galau karena sudah one heart, terus kayak motone Honda wae lah, one heart. Nah, aku mah selalu terdepan pokoknya kan. Udah tersat selalu terdepan pokoknya. harus itu banget. Nah, gitu. Dulu kan, Ya, ya. bener-bener dulu itu aku belajar itu kemanapun aku cari pengrajin, gonta ganti pengrajin, wis. Gonta ganti. Akhirnya sampai menemukan kalau emang ini benar-benar bisnis. Kita main superan, kita harus punya nama besar kayak Mas Ardianto Manuver, Pipin Tato, Ahud, karena dia orang lapangan, event-event besar turun. Dan nama-nama itu yang emang besar duluan di masa pandemi dulu. Sebelumnya juga Kita kayaknya udah open besar, Mas. Sebelumnya juga kayaknya udah besar itu. Udah kita kan sangat kalah besar. start itu sudah pasti itu kalah start. Tapi Kalah start gimana kalah dalam manajemen? umur. Sam, kalah start Nah, kalah umur. kalah start kalah umur. Tapi kita tapi kita nggak kalah pemikiran. Oh, Gimana caranya kita betul. bisa ya Betul. kan? Jadi Ya, kita ya, kan ya. tadi teman-teman gimana pergerakannya gini kita pahami satu-satu jadi kayak gitu. Terus kayak sempet aku collab sama Mas Santo tuh Oh, iya, 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 layangan iya, iya. Ha, sempat aku nonton di ya, YouTube sih. itu kan Ya, ya, ya. gini Senju waktu itu nge-up namanya set wah Mas Santo rek ini yang ngebantu aku nge-up nih. Nah, aku bikin motif manuver power by Ardianto Manuver sebelah kirinya no fans just friend bukan fans hanya sekitar teman. Ya, itu jadi itu nge-branding pertama 500 layangan kalau nggak salah. Nah itu nge-up lagi tes di situ Pak, itu munculnya pemuda galau ngerti ya, pemuda galau muncul di Oh, situ ketika Santo. Aku lah itu layangan pertama itu gak pacar-pacaran Pak, gak punya pasangan. Nah mantan tiba-tiba mendekat Pak. aduh repot wes. Perempuan memang repot. Perempuan tuh memang repot wes. Nah, mantan mendekat ya, mantan mendekat wis tak bikin motif Pak mantanku Pak.
gambar kucing. Itu mantanku. Karena dia suka kucing. Buat no Pak, tak sablon no waktu itu. Karena aku ngerasa bahagia kan. Tak kasih tanggal jadian, walai gitu kan. Sehari habis itu, Aduh. walau. Terus bingung. Ketika aku galau, aku semikir, aku nggak akan nguber hari itu. Aku nggak akan ngurusi tentang percintaan. Akhirnya keluar layangan Restu Bunda. Tak Oh utamakan iya orang iya tua. iya 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 iya. Iya. Restu Ya, Bunda, akhirnya benar-benar Restu Bunda ya. akhirnya orang tuaku yang tak utamakan. Itu. Habis itu udah tak imbangi Restu Bapak keluar. Bapak sama ibu nih yang aku apin, terus nggak ada cinta-cintaan. Mantan balik mana Pak? Mantan kembali lagi. Akhirnya muncul motif. Restu mertua. Tahu kenapa muncul restu mertua? Karena aku tanyakan kejelasan nih gimana hubungan ini. Kayaknya ini udah nggak bisa. Soalnya ibuku kayaknya udah nggak setuju sama kamu. Nah, keluar restu mertua. Keluar restu mertua, samping kanan tulisannya, kalau nggak salah itu tulisannya itu lebih baik berjuang daripada apa gitu, daripada tanpa perjuangan. Nah, itu restu mertua. Habis bikin restu mertua, Pak. Restu mertua jadi 1.000. Aku tiba-tiba besoknya pagi-pagi, dia itu udah dapet cowok lain, diupload di Instagram. Tukang sablon nak telepon, restu mertua gak usah dilanjut no, mandek saya lupa. Dulu apa kan? Kenapa nggak dilanjut? Gak ngurus kontak-kontak, gak usah dilanjut saya wecul, wis gak usah dilanjut no. Wah, Kayak soal naik mah parah, naik mah parah, naik mah parah, naik kayak gitu. Terus akhirnya kan banyak teman-teman yang aku chatin, kayak dikit-dikit status itu sedih, ini taek-taekan lah sedih. Gimana ya bikin motif yang keren tapi nggak capek-capek promosi. Ada otak-otak picik lah dikit. Wah, Grandmaster ini kan udah terkenal. Gimana ya caranya kan? Gimana Grandmaster ini ke branding pakai produkku? Tapi nge-up Grand Mantan, masternya itu ganti mantan. Sebelah kanannya komunitas pemuda galau. Akhirnya Gitu. malah lebih terkenal ya dari muda galau ya. Malah lu terkenal dan gak nyetak mana soalnya kasih titik saiki. Kenapa kelayangannya Grand Mantan? Tak ganti sekarang Pak. Habis ini tunggu aja. Tak ganti Grand Mantu. Grand anak kan Itu, akhirnya gitu. Gitu. Apa grandpa, terbentuknya apa gitu. grandma sekalian kan. Itu terbentuknya sih. Kalau yang tetap yang benar-benar nge-up penjualan tuh di Restu Bunda. Karena dibantu Bang Enang Komodo tim Batak. Ada historinya sih kenapa bisa nge-up itu pas dari Bang Enang waktu itu aku ke Jogja itu. Itulah terbentuknya gimana Senju, kapan tembak laser, lalu kenapa motif-motifnya galau ya. Itu semua penjelasannya. Dan jangan terlalu dalam karena saya malu. Karena ini channel YouTube, nanti cewek saya ini tahu channelnya. Mas. Santai. Boleh Tapi pokoknya nggak boleh. apa-apa. Nggak, tenang aja cewek saya tahu. Nggak apa-apa. Nah, Mas, Tambah saya tenang. terakhir nih. Terakhir ya, saya terakhir. Apa Eh, ini? apa harapannya sampean di dunia layangan untuk kedepannya? Ini aku nggak ada konsep belas ini Mas. Intinya kita hanya bercerita, ngopi, tapi kita dapat ilmu, dapat hikmah, terus kita mau ngapain ke depannya itu ada. Iya betul sih. Harapannya Oh, apa harapan buat dari jenengan, buat nanti masa depan ke depannya buat dunia layangan. aku harap sih buat teman-teman yang masih aktif di dunia layangan, yang sudah lama di dunia layangan, yang udah master lah istilahnya. Ya jangan sampai lah kita sampai apa namanya layangan ini seperti yang dikhawatirkan Pak Ednan, tiba-tiba ya naudzubillah bisa punah atau semakin menurun. Jangan, saya harapkan jangan kayak gitu. Terus yang kedua, kita harus lebih peduli sama anak-anak karena penggerak musim sebenarnya bukan kita. Penggerak musim itu sebenarnya anak-anak.
penggerak layang-layang utama itu anak-anak. Iya, betul 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 Wih, betul betul. kita memang kompak selalu dengan beberapa progres kita seperti pelangi, persatuan-persatuan kita, tapi kita jangan sampai apa ya, meninggalkan dari mana layangan ini itu apa namanya kayak muncul, kayak siapa yang memainkan pertama, pasti lewat anak-anak yang pertama buat nge-up semua itu. Kalau berbicara bisnis, kalian tanpa anak kecil nggak akan kalian bisa menyentuh ke Betul betul. pendapatan kalian. Itu udah pasti, itu pasti Pak. Dan itu yang Cuman mungkin dari yang harus diingat-ingat dari para pengrajin dan yang hobi di layangan Mas ya. Kembali lagi bahwa ya memang yang harus kita ingat tuh ini bukan bukan hanya permainan untuk orang tua, tapi memang dulunya itu memang dari anak-anak, dan dari anak-anak itu kita harus kembali lagi kan. ya betul sekali seperti itu. Jadi ya saya harap sih kita bisa maju-maju bareng, kompak selalu, ya seperti itulah. Saling memaafkan sesama pelayang, kalau misalnya ada salah kata atau salah apapun, jangan sampai tersinggung. Itu sih harapanku ke depannya. Ya ya, oke 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 oke. Kayaknya udah Mantap lumayan nih dong. Mas, udah ada berapa menit ya? Kayaknya udah lumayan sih. Kayaknya ilmunya juga udah banyak, sejarahnya udah banyak banget yang sampean sampaikan gitu kan. Dari sejarahnya, namanya, sampai kapan sampean itu mulai terjun, sampai dengan apa yang sampean harapkan untuk kedepannya di dunia layangan sudah disampaikan. Betul. Dan kurang lebihnya terima kasih buat Mas Nazar Senju sebagai Wih, nama pemuda. asli Adam Halo. Anzar Prayogi. Au. Tembak teleser. Semangat selalu ya Mas. Ya, Moga-moga perjuangan kita di dunia layangan eh, dapat makna yang baik, dapat sesuatu yang baik lah buat kedepannya. Itu Mas amin, ya. amin, amin, amin. Oke, Thank you ya Mas, thank you ya ya, Mas, thank you ya Mas, thank you ya Mas, oke. thank you, thank you. Terima kasih atas waktunya. Makasih ya. Terima kasih, Oke, selamat. Ayo Mas, beristirahat. Assalamualaikum. Assalamualaikum.